Tahukah kalian kalau ginjal kita bekerja tanpa henti setiap hari? Perkenalkan, saya Francisca Lucia Patriwalen dengan NIM 058224VKP00863 asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elizabeth Keuskupan Maumere, program studi D3 Keperawatan tingkat 2 kelas B. Tujuan video ini supaya teman-teman bisa paham bagian-bagian ginjal, fungsinya, dan tahu apa saja penyakit yang bisa terjadi. Jadi, kita bisa lebih peduli menjaga kesehatan ginjal. Baik, kita langsung saja. Bagian ginjal yang pertama adalah korteks. Fungsi korteks yaitu bagian terluar ginjal yang mengandung nefron, khususnya glomerulus dan tubulus contortus, tempat filtrasi darah awal, reabsorpsi, dan sekresi zat. Gangguan kerusakan yaitu nekrosis kortikal atau kematian jaringan yang menyebabkan gagal ginjal akut, penumpukan limbah beracun proteinuria atau protein dalam urin, dan pembengkakan tubuh. Bagian ginjal yang kedua yaitu fibrous kapsul. Fungsi fibrous kapsul yaitu sebagai lapisan tipis dan kuat yang melindungi jaringan ginjal dari infeksi dan trauma fisik. Gangguan kerusakan fibrous kapsul akan menyebabkan ginjal lebih rentan terhadap infeksi luar atau bakteri, trauma fisik langsung, dan peradangan yang dapat merusak struktur internal ginjal. Bagian ginjal yang ketiga yaitu Mayer calyx. Fungsi Mayer calyx yaitu saluran yang menampung urin dari beberapa calyx minor dan mengalirkannya ke pelvis renalis. Gangguan kerusakan Mayer calyx dapat mengakibatkan penyumbatan saluran kemih atau obstruksi, hidronefrosis atau pelebaran ginjal karena urin tertahan, dan risiko batu ginjal. Bagian ginjal yang keempat yaitu renal artery. Fungsi renal artery yaitu membawa darah kaya oksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Gangguan kerusakan renal arteri akan menyebabkan stenosis arteri renalis atau penyempitan, menyebabkan kurangnya suplai darah atau iskemia, hipertensi atau darah tinggi, dan penurunan fungsi filtrasi secara drastis. Bagian ginjal yang kelima yaitu renal vein. Fungsi renal vein yaitu membawa darah yang telah disaring dan minim oksigen keluar dari ginjal menuju vena cava inferior. Gangguan kerusakan dari renal vein dapat menyebabkan trombosis vena renalis atau penyumbatan pembekuan darah yang mengakibatkan darah balik terhambat, menyebabkan nyeri punggung, hematuria atau darah dalam urin, dan gagal ginjal. Bagian ginjal yang keenam yaitu ureteric branch of renal vein. Fungsi dari ureteric branch of renal vein yaitu mensuplai darah dan membuang sisa metabolisme khusus untuk jaringan ureter di area hilum. Gangguan kerusakan dari ureteric branch of renal vein akan mengakibatkan iskemia atau nekrosis pada bagian atas ureter yang bisa menyebabkan penyempitan saluran dan menghambat aliran urin. Bagian ginjal yang ketujuh yaitu renal pelvis. Fungsi dari renal pelvis yaitu ruang berbentuk corong untuk menampung urin dari calyx dan menyalurkannya ke ureter. Gangguan kerusakan dari renal pelvis mengakibatkan infeksi saluran kemih atas atau pyelonefritis, pelvic stone atau batu ginjal, dan hidronefrosis. Bagian ginjal yang ke-8 yaitu renal papilla. Fungsi dari renal papilla yaitu ujung piramida medula yang menyalurkan urin dari ductus colligensens ke calyx minor. Gangguan kerusakan dari renal papilla yaitu papillary necrosis atau kematian jaringan papilla akibat infeksi kronis, diabetes, atau obat-obatan, menyebabkan nyeri berat dan hematuria. Bagian ginjal yang ke-9 yaitu minor calyx. Fungsi dari minor calyx yaitu mengumpulkan urin langsung dari papilla renalis sebelum masuk ke calyx major. Gangguan kerusakan dari minor calyx yaitu tempat umum terjadinya batu ginjal, menyebabkan nyeri tajam dan sumbatan aliran urin.
Bagian ginjal yang ke-10 yaitu medula atau renal pyramids. Fungsi dari medula atau renal pyramids yaitu tempat lengkung Henle dan ductus colligentes, berperan krusial dalam konsentrasi urin dan pengaturan keseimbangan air. Gangguan kerusakan dari medula atau renal pyramids akan mengakibatkan gangguan kemampuan memekatkan urin, poliuria atau sering buang air kecil, dan cedera ginjal akut. Bagian ginjal yang ke-11 yaitu acute artery. Fungsi dari acute artery yaitu pembuluh darah yang melengkung di perbatasan korteks dan medula, menyuplai darah ke nefron di korteks. Gangguan kerusakan dari acute artery mengakibatkan kerusakan vaskular yang berkontribusi pada penurunan laju filtrasi glomerulus dan nefropati iskemik. Bagian ginjal yang ke-12 yaitu interlobular artery. Fungsi dari interlobular artery yaitu pembuluh darah kecil yang bercabang ke dalam korteks untuk filtrasi. Gangguan kerusakan dari interlobular artery mengakibatkan kerusakan pada tingkat mikrovaskular, seringkali dikaitkan dengan nefropati diabetik atau kerusakan ginjal akibat diabetes. Bagian ginjal yang ke-13 adalah interlobular vein. Fungsi dari interlobular vein yaitu mengumpulkan darah yang terfiltrasi dan transportasi darah balik. Gangguan kerusakan dari interlobular vein akan mengganggu fungsi ekskresi ginjal, menyebabkan penumpukan limbah serta kerusakan vaskular yang serius. Jadi, ginjal itu sangat penting untuk tubuh kita. Yuk, mulai sekarang jaga kesehatan ginjal dengan minum air yang cukup dan pola hidup sehat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.